Hai guys, gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Amin. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Komitmen. Film ini rilis di tahun 2013, dibintangi oleh Top Big Bang serta disutradarai oleh Park Hong Seo. Semoga dari video ini dapat diambil hikmahnya dan gak usah pakai basa-basi lagi. Mari kita tonton alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang agen mata-mata dari Korea Utara yang sedang bertugas di Korea Selatan. Dan dia sedang ngopi di sebuah angkringan. Agen tersebut bernama Lee Yong Ho. Dan ternyata si nenek pemilik angkringan tersebut juga merupakan agen yang menyamar. Karena si agen telah menyelesaikan tugasnya, dia lalu berpamitan untuk pulang kembali ke Korea Utara. Namun pada saat OTW pulang, dia dikepung oleh para polisi. Dan saat si agen akan mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, tiba-tiba lalu scene berpindah ke sebuah tempat yang di dalamnya terdapat anak dari si agen tadi, yaitu Myung Hun dan juga adiknya yang bernama Hae In. Mereka dijadikan sebagai jaminan agar ayah mereka tidak berkhianat ke Korea Selatan. Kemudian seorang kolonel bernama Moon Sang Chul memanggil Myung Hun ke ruangannya. Lalu si kolonel menawarkan sebuah kesepakatan kepada Myung Hun. Jika Myung Hun dan adiknya ingin bebas, dia harus mau menjadi agen mata-mata menggantikan ayahnya di Korea Selatan. 2 tahun kemudian, akhirnya Myung Hun datang ke Korea Selatan sebagai agen mata-mata. Di sana dia mengganti namanya menjadi Kang Dae-ho. Lalu dia diadopsi oleh sepasang suami istri yang ternyata juga agen mata-mata yang berasal dari Korea Utara. Keesokan harinya, Dae-ho menyamar sebagai seorang murid SMA di sebuah sekolah yang ada di kota itu. Lalu setelah mengenalkan diri di depan kelas, dia disuruh duduk dengan seorang gadis pendiam di kelas tersebut. Ternyata nama gadis itu sama dengan nama adiknya, yaitu Hae In. Lalu di saat istirahat, para siswa nakal menghampiri mereka dan ingin membuli si Hae In. Namun salah satu dari mereka meletakkan tangannya di bahu Dae-ho. Karena risih, Dae-ho pun menepis tangan tersebut. Dan sebab hal itu, Dae-ho pun dibawa ke atap sekolah untuk dihajar. Mereka juga mengambil dompet Dae-ho beserta isinya. Saat akan mengambil foto keluarganya, Dae-ho langsung mengambil kembali foto tersebut. Di sana, Dae-ho mencoba menahan emosinya supaya tidak terjadi pergelutan. Dan untungnya, seorang guru mengetahui hal tersebut dan langsung membubarkan mereka. Sesampainya di rumah, Dae-ho menerima paket yang di dalamnya berisi sebuah HP jadul. Tak lama kemudian, dia mendapatkan tugas dari Kolonel Moon untuk membunuh seorang agen yang bernama Big Dipper. Karena agen tersebut telah banyak membunuh agen-agen dari Korea. Lalu Dae-ho disuruh ke sebuah apotek dan toko kue. Ternyata mereka juga anggota unit 8 yang sama seperti Dae-ho. Sesampainya di sana, Dae-ho diberikan sebuah ponsel dan juga kue. Dan ternyata mereka menaruh sebuah pistol di dalam kue tersebut. Kemudian Dae-ho mendatangi sebuah tempat boxing untuk mencari tahu di mana keberadaan Big Dipper. Lalu dia menemui seorang pria gendut dan langsung menghajarnya. Setelah itu, dia lalu menanyakan di mana keberadaan Big Dipper. Namun pria itu tidak mau memberi jawaban, dan akhirnya Dae-ho pun menghabisi pria tersebut.
Malam pun tiba, Daeho kembali mencari Big Dipper dengan mendatangi sebuah tempat jagal dan menemui seorang tukang daging. Lalu pria tersebut memberikan sebuah kertas berisi nomor plat mobil Big Dipper. Dan tiba-tiba, namun Daeho berhasil mengalahkan dan menghabisi pria tersebut. Keesokan harinya, Daeho telah berhasil menemukan mobil si Big Dipper. Lalu Daeho pun membuntuti mobil tersebut. Namun Big Dipper yang menyadari hal itu langsung menginjak gas dan membuatnya hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Kejadian ini pun menarik semua orang di sekitar TKP dan merekamnya supaya FYP di TikTok. Dan akhirnya Daeho pun memutuskan untuk pergi dari sana dan tak jadi menembak si Big Dipper. Keesokan harinya, Daeho melihat para pembuli yang sedang menyeret Hai-in ke sebuah ruangan. Di sana mereka mengambil semua uang Hai-in yang akan digunakan untuk les privat. Namun di saat Hai-in mencoba melawan, baju Hai-in malah robek dan sedikit terbuka. Daeho yang melihat hal ini pun kesal dan langsung mengejar para pembuli tersebut. Keesokan harinya, terlihat Hai-in yang tidak masuk ke sekolah. Daeho pun mencemaskan keadaan si Hai-in. Lalu Daeho yang sedang melamun tidak sadar jika dihampiri oleh sang guru. Dan ketika si guru akan memukulnya, tiba-tiba di saat jam istirahat, para pembuli ini merencanakan aksi balas dendam kepada Daeho. Tetapi tiba-tiba Daeho datang sambil bertanya di manakah tempat kerja si Hai-in. Dan dengan ketakutan, para pembuli pun memberi info di mana tempat Hai-in bekerja. Singkat cerita, Daeho pun mendatangi tempat kerja Hai-in tersebut. Di sana dia bertemu dengan teman kerja Hai-in. Si teman itu berkata jika Hai-in sudah tidak bekerja di sana lagi dan telah keluar dari sekolah. Keesokan harinya, Hai-in menemui Daeho untuk mengembalikan seragam yang dia pinjam kemarin. Hai-in juga meminta Daeho untuk berpura-pura sebagai kakaknya, supaya dia bisa diterima di tempat latihan balet yang dia idam-idamkan. Setelah itu, mereka pergi berjalan-jalan. Di sana, Hai-in bercerita jika dia hidup sendirian karena orang tuanya telah meninggal. Dan hal tersebut pastinya sama dengan si Daeho karena kedua orang tuanya telah meninggal juga. Dan dari sinilah hubungan mereka pun semakin dekat. Lalu Shin berpindah ke rumah Daeho. Ternyata Big Dipper telah mengetahui tempat tinggal si Daeho. Di sana Big Dipper langsung membunuh kedua orang tua angkat Daeho. Dia juga merampok semua harta yang ada di rumah tersebut. Daeho yang baru pulang pun terkejut melihat hal ini. Saat masuk ke dalam, Daeho melihat Big Dipper yang sedang duduk di sofa yang memang sudah menunggunya. Dan inilah yang terjadi. Lalu setelah berhasil menghabisi si Big Dipper, Daeho langsung meledakkan rumah itu untuk menghilangkan jejak. Kemudian Daeho mendatangi angkringan nenek-nenek yang ada di awal film tadi untuk membeli mie ayam. Tetapi saat baru saja duduk, Daeho tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Pagi harinya, terlihat seorang polisi bernama Jungmin mendatangi rumah Daeho yang sudah hangus terbakar. Saat sedang memeriksa rumah itu, Jungmin menemukan bed nama milik Daeho. Dari situlah akhirnya polisi mengetahui siapa sebenarnya si Daeho. Shin berpindah kepada Daeho yang sedang makan serta berbicara kepada nenek-nenek pemilik angkringan. Dan di suatu hari, si Daeho menunjukkan foto keluarganya kepada si nenek. Dan si nenek terkejut karena ternyata Daeho ini adalah anak dari Lee Yong-ho. Singkat cerita, Daeho kembali mendapatkan paket yang berisi sebuah telepon lagi. Lalu dia mendapatkan panggilan telepon dari Kolonel Moon.
Di sana, kolonel memberikan misi terakhir untuk Daeho. Kolonel meminta Daeho mengambil semua harta yang telah diambil oleh anak buah Big Dipper. Harta tersebut berisi berlian yang harganya hingga 30 juta won. Daeho juga dikirimi video sang adik untuk mengancamnya. Daeho pun sangat bersemangat untuk menjalankan misi terakhirnya supaya Daeho bisa segera bertemu dengan sang adik. Keesokan harinya, Daeho pergi ke sebuah tempat transaksi jual beli berlian dan aksi baku tembak pun terjadi. Dia mengalahkan semua penjaga di sana dan mengambil kembali berlian tersebut. Lalu dia kembali mendatangi si nenek untuk berpamitan karena dia akan pulang kembali ke Korea Utara. Dia juga tidak lupa untuk berpamitan kepada Hae-in. Saat Daeho akan pulang menaiki kapal, tiba-tiba namun untungnya Daeho berhasil melawan dan menusuk pria itu hingga meninggoy. Di sisi lain, semua teman Daeho dari unit 8 sudah ditangkap polisi. Mulai dari pemilik apotik juga tukang kue semua sudah tertangkap. Saat Daeho kembali ke angkringan si nenek, Daeho melihat jika si nenek sudah dikepung oleh polisi. Dan karena si nenek mencoba melawan, nenek tersebut pun langsung ditembak hingga tewas. Daeho dengan sedih pun langsung kabur dari tempat tersebut. Karena tak tahu harus kemana lagi, dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Hae-in. Sesampainya di sana, Hae-in langsung menolong dan mengobati luka-lukanya. Saat Hae-in melihat TV, ternyata di berita itu menyiarkan jika Daeho adalah seorang buronan. Dan Hae-in pun akhirnya tahu siapa sebenarnya si Daeho. Pagi harinya, Hae-in pergi ke sebuah minimarket untuk berbelanja makanan. Lalu dia didatangi oleh Jungmin yang menanyakan di mana keberadaan Daeho saat ini. Karena dia tahu jika Hae-in adalah teman sekelas serta teman dekat dari Daeho. Namun Hae-in berpura-pura tidak tahu di mana keberadaan Daeho. Kolonel Moon pun memutuskan pergi ke Korea Selatan untuk mencari Daeho. Dia berpikir jika Daeho telah berkhianat ke Korea Selatan. Di sana dia juga membawa adik dari Daeho. Lalu Daeho mendapatkan telepon dari si kolonel. Dia berkata jika dia sudah berada di Korea Selatan bersama adiknya. Jika Daeho ingin adiknya hidup, dia harus memberikan berlian itu kepada Kolonel Moon. Lalu Daeho pun bergegas pergi dari rumah Hae-in. Dia juga meninggalkan pesan kepada Hae-in untuk menjaga adiknya. Kemudian Hae-in langsung menelpon Jungmin karena khawatir dengan keadaan Daeho. Tak lama kemudian, akhirnya Daeho bertemu dengan si kolonel di sebuah tempat parkir. Daeho melihat adiknya berada di sebuah mobil dengan tangan yang terikat. Kolonel juga telah membawa anak buahnya yang sudah siap menembak Daeho dari arah manapun. Namun di sana polisi Korea Selatan datang dan langsung menembak anak buah si Kolonel Moon. Dan aksi baku tembak pun terjadi. Anak buah Kolonel Moon langsung membawa kabur adiknya Daeho. Namun untungnya polisi berhasil menghadang mobil itu dan berhasil juga mengamankan adik Daeho tersebut. Merasa adiknya telah aman, Daeho pun langsung pergi dan menghindar dari polisi-polisi tersebut. Di sisi lain, Hae-in telah dijemput oleh seorang polisi dengan tujuan untuk mengamankannya. Tetapi tiba-tiba datanglah anak buah si kolonel lalu menculik si Hae-in ke sebuah gedung kosong untuk disandra. Daeho harus memberikan berlian itu sebagai gantinya. Dia juga telah menelpon Jungmin jika dia akan menyerahkan diri ketika urusannya itu telah selesai. Lalu Daeho langsung mendatangi si kolonel untuk memberikan berlian itu, dan aksi baku tembak pun terjadi lagi.
Dalam posisi sudah tertembak, si Daeho masih mencoba menyelamatkan Hae-in dan melemparkan tasnya yang di dalamnya berisi bom. Ternyata Kolonel Moon masih hidup dan Daeho menyuruh si Hae-in untuk segera pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, Jungmin datang ke tempat itu juga untuk menangkap Kolonel Moon. Dan akhirnya Kolonel Moon pun ditembak bersamaan dan dia pun meninggoy. Di sana Daeho lemas karena sempat terkena tembakan tadi. Lalu Jungmin pun bergegas membawanya ke rumah sakit. Namun saat OTW, pendarahan yang tak kunjung berhenti pun membuat Daeho meninggal. Di akhir film terlihat Hae-in dan Hae-in WKWKWK. Di akhir film terlihat Hae-in dan Hae-in sedang berjalan bersama dan diperlihatkan Hae-in juga berusaha menepati janjinya untuk selalu menjaga adik Daeho. Dan film pun selesai.